Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirin rahimakumullah wa taqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah semuanya kita bisa beraktivitas seperti biasa, yakni belajar jarak jauh, yakni BDR. Mudah-mudahan di hari ini kita semua diberikan kesehatan dan juga rezeki yang melimpah, dan yang pastinya kita mendapatkan uh, ketenangan diri supaya kita menjadi orang-orang yang berguna dan juga orang-orang yang memang dapat memfokuskan diri dalam segala aktivitas. Alhamdulillah Bapak uh, masih bisa menyampaikan materi. Untuk kali ini kita lanjut dari materi sebelumnya. Bapak sudah perintahkan kepada kalian untuk menyiapkan uh, bahan-bahan mengenai materi ini, yakni tentang tata cara pengurusan jenazah. Mudah-mudahan kalian sudah menyiapkan, dan juga nanti untuk praktiknya Bapak harapkan kalian siap untuk melakukannya, yakni sistemnya Bapak minta sistem video call, yakni dengan melakukan kegiatan praktik pengurusan jenazah. Nah, kita beranjak kepada materi. Di sini ada materi tentang pengurusan jenazah. Mudah-mudahan kalian dapat memahami dan memfokuskan diri dalam materi ini tentang pengurusan jenazah. Ya, kita lanjut dengan materi tentang jenazah. Ya, ada dalil mengatakan wakafa bi mauti wa idza. Cukuplah kematian sebagai pemberi nasihat. Ini jelasnya bahwa kita disunahkan untuk melakukan kegiatan, diwajibkan ya, melakukan kegiatan, wajibnya wajib kifayah, wajib yang mana dilakukan oleh seseorang, maka gugurlah orang-orang di sekitarnya. Di sini ada pengurusan jenazah. Bapak kutip dari riannabi.wordpress.com. Ini materi yang bisa kalian pahami. Di sini kematian ya, pastinya berhubungan dengan bab jenazah, berhubungan dengan kematian. Kematian di sini suatu hal yang pasti, ya pasti. Dan kita harus bersedia, berarti siap sedia untuk menerima takdir yang Allah nanti akan berikan kepada kita. Kita tidak tahu kapan takdir itu akan terjadi. Sekarangkah, besokkah, detik inikah, menit inikah? Jadi tidak ada yang bisa pastinya melambatkan, mengurangkan, dan juga memajukan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia akan merasakan yang namanya maut. Rasanya seperti apa? Wallahu alam. Tapi Rasulullah berkata bahwa pastinya Rasulullah ketika meninggal meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kematian, rasa mati ini kepada hamba, jangan berikan kepada umat saya. Ya, saking sakitnya kematian itu sampai-sampai Rasulullah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melimpahkan kematian, rasa mati itu kepadanya. Tapi karena itu doa Rasul ya, artinya dilihat doanya seperti apa itu ya. Ini kan sudah jelas dalam Al-Quran, manusia akan merasakan. Jadi rasanya seperti apa kembali lagi kepada kita. Rasul aja ya, Nabi masih merasakan mati gitu ya. Dimana kita manusia biasa gitu ya, kadang baik kadang buruk, banyak dosa, banyak berbuat hal-hal yang memang sewenang-wenang gitu, yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Nih,
Hanya mukmin yang dipanggil menghadap Tuhannya dengan hati bersih memperoleh kejayaan. Di sini titik permulaan kepada perhidupan yang abadi. Jadi ini ya nantinya kita akan menerima yang namanya kematian. Kemudian menguruskan jenazah. Di sini tentang menguruskan jenazah adalah merupakan perkara yang tidak boleh kita alahkan. Begitu saja hukumnya fardu kifayah. Dengan adanya sebagian umat Islam yang mengetahuinya akan selesai tanggung jawab itu. Jadi usahakan kita mampu dan paham untuk melaksanakan kegiatan pengurusan jenazah ini. Supaya apa? Dosa yang nanti dilimpahkan tidak diberikan kepada seluruh orang di sekitar pastinya kampung itu sendiri gitu ya. Nah, berikutnya di sini ingat mati karena kematian tidak akan melupakan. Jadi malaikat maut tidak akan lupa gitu ya untuk menyambut nyawa seseorang. Nanti kapan kita akan dicabut nyawa ini. Ingat ya, hidup ini hanya sementara. Kita di dunia hanya sesaat. Jadi usahakan kita berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan kegiatan yang baik, yang sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, tujuan kita diciptakan ke dunia ini untuk ibadah. Tidaklah Allah ciptakan manusia jin itu hanya untuk beribadah kepadanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu beribadah. Amin. Di sini mati itu pasti, hidup insya Allah, maka bersiap sedialah untuk sesuatu yang lebih pasti. Nih, mati itu pasti, iya, hidup insya Allah. Jadi hidup itu karena Allah ya, maka bersiap sedialah untuk sesuatu yang lebih pasti. Ini ada masa depan nih, lihat. Ini masa depan kita nih ya. Ini dimana kita dalam keadaan terbungkus kain kafan, ya, tidak ada yang menemani dalam himpitan tanah, kemudian di dalamnya hanya seukuran tubuh kita saja. Ini 5 kewajiban sama muslim, ini ada dalil ya. Nah, kewajiban seorang muslim kepada muslim lainnya ada 5. Menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, menjawab panggilan atau hadir dalam undangan, dan mendoakan orang yang bersin. Ketika dia membaca hamdalah, alhamdulillah, maka kita jawab dengan yarhamukallah. Ya, yang mendengarnya juga mendoakan. Terus tindakan awal ketika berlaku ya, ketika ada yang meninggal. Yang pertama, hendaklah kita ucapkan yang namanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, ketika ada bencana, ketika seorang terkena musibah, ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya yang dari Allah dan akan kembali lagi kepada Allah. Kemudian tukarkan pakaiannya dan bersihkan kotoran yang keluar dari tubuhnya. Jadi ya, kita gantikan pakaiannya. Kemudian rapatkan kedua belah mata. Ya, jadi kedua-duanya ditutup. Ya. Lipatkan tangannya seperti dalam salat. Lipatkan tangannya seperti dalam salat. Berarti kalian sholat seperti di mana? Ya, ini tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Ya. Kemudian dapatkan mulutnya. Di sini perlu kita ketahui ya. Ketika seseorang dicabut nyawanya, dia akan terbuka mata, kemudian mulut, setiap lubang-lubang itu terbuka. Ya. Kemudian luruskan kakinya, namun dengan cara yang baik. Usahakan ketika diketahui meninggal, maka pada saat itu juga kita lakukan hal ini.
Kenapa? Kalau sudah lama dia akan kaku. Oke. Kemudian ikatkan kedua ibu jari kakinya. Jadi keduanya ikatnya dengan pastinya tidak terlalu kencang, nah, dengan tali hidup ya. Suatu saat bisa dibuka. Kemudian letakkan di tempat yang tinggi. Mau di meja, usahakan di kasur ya. Dan di sini yang kesembilan, arahkan ke arah kiblat. Jadi hadapkan ke kiblat. Kiblat kalau di sini ke depan ya. Jadi kepalanya ke arah kiblat. 10 amalan yang bisa menghalangi siksa kubur nih. Kita harus pintar-pintar dalam beraktivitas beramal dan berbuat supaya terhindar dari siksa kubur. Jadi ada hal-hal yang memang perlu kita tingkatkan. Ya, ini di sini ada yang pertama memelihara salat 5 waktu. Ya, ketika salat kita terpelihara, maka amalan-amalan yang lainnya pun akan baik. Misalkan kita lebih baik untuk menjadi makhluk yang bermanfaat dan juga selamat dunia akhirat. Amin. Ya. Kemudian selalu membaca surat Al-Ikhlas ya. Pasti kalian sudah tahu, terutama di dalam kesakitan yang membawa kematian. Ini sunnah Rasul itu ya. Rasulullah membaca surat Fatihah, surat uh, Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, An-Nas gitu ya. Ketika uh, tidur, ketika sakit, Rasulullah melakukan hal ini dan ditiupkan ke sekujur tubuh. Kemudian senantiasa membaca surat Al-Mulk pada setiap malam, setidaknya malam Jumat. Ini ada keutamaan. Kemudian ini yang terhindar yakni mati syahid. Orang-orang yang mati dalam berperang mempertahankan akidah dan keimanan ya. Itu mati syahid. Kemudian mati di malam atau siang hari Jumat gitu ya. Wallahu alam ya pastinya kita harus ketahui gitu ya. Mati karena sakit perut di sini perlu kita ketahui ya. Mati dalam keadaan sakit perut gitu ya. Perut yang sangat sakit gitu sehingga tidak bisa ditahan. Kemudian kita mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan hindarkan diri kita dari siksa kubur. Kemudian tidak ditangisi mayatnya. Nih. Ya, jadi usahakan hindarkan dari tangisan-tangisan ya, para ya artinya orang-orang yang hidup ya terhadap si mayat. Menangis boleh, tapi jangan seperti menangisnya orang jahiliyah. Sampai-sampai menyobek-nyobek, merusak pakaian, memukul-mukul diri, ya, meronta-ronta dan lain sebagainya. Menangis sewajarnya menangis, gitu ya, karena memang kita ada rasa di mana bahwa orang tersebut selalu ya menolong kita, membantu kita dan lain sebagainya. Kita merasa kehilangan atas meninggalnya beliau. Ya. Kemudian selalu membiasakan diri memberi sedekah. Ya, ini sedekah. Sedekah itu melapangkan di kekuburannya dan juga ada tempat khusus orang-orang yang selalu bersedekah. Kemudian menyempurnakan basuhan wudhu dan menolong orang yang sedang teraniaya. Ya, usahakan menyempurnakan basuhan wudhu, yakni yang mana kita sering lakukan. Usahakan setiap bagian-bagiannya terusap. Kemudian selalu memohon pada Allah agar dilindungi dari siksa kubur. Dan berikutnya ini ada kewajiban terhadap jenazah. Ini terlihat memandikan, mengkafani, menyalatkan dan menguburkan. Sebelumnya kita sudah mengetahui ya bacaan-bacaan salat jenazah. Bapak harapkan kalian dapat mengingatnya kembali untuk praktik di videonya
Kemudian memandikan jenazah, di sini ada persiapan memandikan jenazah, siapkan tempat yang layak, siapkan peralatan, lihat di sini ya alat-alatnya. Orang yang memandikan adalah muhrim gitu ya. Jadi orang yang memang dia itu menjadi orang yang halal untuknya gitu ya, untuk memandikan orang tersebut. Mendahulukan anggota wudhu dan anggota badan sebelah kanan, menutup aurat disunahkan 3 kali. Oke. Nah, jadi mendahulukan daerah atau anggota wudhu dan anggota badan sebelah kanan. Kemudian jenazah bukan mati syahid. Jadi yang mati syahid itu tanpa dimandikan. Kemudian contoh tempat pemandian jenazah, di sini ada tempat-tempatnya ya, akan sesuai ya dan bisa menepati gitu ya. Kemudian ada peralatan, di sini ada bilik, kain basahan, sabun, air cendana, air daun bidara, sarung tangan, pencebok atau gayung, kemudian minyak bidara atau minyak wangi, handuk gitu. Ini contoh peralatannya terlihat ya. Nah ini air mawar, kapur barus, sabun, minyak wangi. Ini nih ada wangian-wangian di sini. Kemudian cara memandikannya ini yang penting ya. Yang pertama, jenazah ditempatkan yang terlindung. Jadi misalkan ada bilik yang memang menghalangi dari lalu lalang orang-orang dalam melihat jenazah ataupun orang yang melakukan pengurusan jenazah. Kemudian memulai dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Dengan bismillah. Jenazah diberikan kain basahan untuk menutup aurat. Sarung, handuk gitu ya. Misalkan yang menyerap ya, kain sarung lah, atau kain gendongan. Kemudian membersihkan kotoran dan najis, yakni membersihkan kotoran seperti kotoran hidung gitu ya, kotoran di mata, kotoran di mulut, telinga, kemudian di ketiak, di dubur, kubul gitu ya. Kemudian ada diangkat agak didudukan, kemudian perutnya diurut secara perlahan ya, supaya kotoran keluar ya, pelan saja, karena memang setiap lubang yang ada pada seseorang yang sudah meninggal itu dibuka semuanya, jadi semuanya akan terbuka. Kemudian kotoran pada tubuh tadi ya, mulut, gigi, telinga dibersihkan, menyiram air ke seluruh tubuh. Yang ini tadi dijelaskan, yang kanan dulu 3 kali, yang kiri 3 kali. Kemudian diwudukan dan terakhir disiram air campuran kapur barus, wewangian, daun bidara. Kemudian di sini dikeringkan dengan kain dan handuk ya. Ini tempat yang terlindung. Ini bacaan niat memandikan. Nawaitul ghusli li hadal mayyiti lillahi ta'ala. Aku memandikan jenazah karena Allah Ta'ala. Nawaitul ghusli li hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Aku memandikan jenazah karena Allah Ta'ala. Ini ada gambaran-gambaran. Ini contoh. Istri boleh memandikan suami dan begitu pun sebaliknya. Mewudukan jenazah ya, seperti wudhu kita gitu ya. Jadi tangan dulu gitu ya. Kemudian mengkumur-kumurkannya. Kemudian untuk mengkumurkannya agak didudukan gitu ya. Nah ini dan lain sebagainya. Menyirami dengan kapur barus, wangian itu yang terakhir, dan dikeringkan. Ini hikmahnya, yang pertama, Islam mementingkan kebersihan ya. Allah itu menyukai kebersihan ya. Menghormati manusia, menghadap Allah dalam keadaan bersih dan suci. Kita dilahirkan dalam keadaan suci, kembali pun dalam keadaan suci. Ada video ya. Terus mengkafani. Di sini mengkafani, siapkan meja atau tempat yang baik di bawah di lantai, tapi dengan alas ya. Biasanya ada samak yang khusus ya. Kemudian siapkan kain kafan putih ya. Tali pengikatnya 3, 5, 7 boleh gitu ya. Pilih
mau 3, mau 5 atau 7. Untuk mengikat tali pocong, tali kaki, gitu ya, mengikat lutut. Gitu. Di sini lihat ada contohnya ya. Kemudian 3 atau 5 lembar lapis kain kafan itu berurutan. Ya. Letakkan jenazah di atas kain kafan ini jelas gitu ya. Kapas yang wangi, jadi pakai wangian ya, yang sudah disiapkan. Kemudian ini untuk kapasnya di kemaluan, di wajah, ya, kedua buah dada, kedua telinga, kedua siku, kedua tumitnya. Kemudian lipatkan kain kafan dari sebelah kanan, gitu ya. Dari sebelah kanan dulu ya, ke kiri, lalu dari ya berikutnya, ya selanjutnya gitu ya. Kanan kiri kanan kiri kanan kiri, jadi setiap lipatanku menutupi gitu ya. Ikatkan tali dengan simpul hidup, suatu saat akan dibuka tali ini ya. Usahakan kalian menyimpulnya dengan simpul hidup. Nih contohnya nih ya, terlihat ya untuk simpulnya. Jadi bisa dibuka suatu saat ketika dikuburkan. Kemudian berilah wewangian ya, kecuali mayat yang mati ketika ihram. Ya, itu yang ihram tidak dikasihkan karena memang sudah menggunakan. Ya, pakai wewangian gitu. Biasanya ditaburkan. Siap disalatkan ini ya. Hikmah mengkafani di sini memelihara kemuliaan jenazah, kemudian menutup aib jenazah. Manusia adalah sama di sisi Allah. Ya, ketika meninggal dia tidak membawa barang kesayangan sedikit pun, hanya sebatas kain kafan yang 3 helai. Itu pun akan rusak dimakan oleh cacing dan hewan-hewan di dalam tanah. Kemudian di sini ada ya cara mengkafani. Hendaknya sediakan tali dulu ya, berapa talinya, mau 3, mau 5, mau 7 silahkan ya. Kemudian hendaklah disediakan 3 lembar, itu untuk laki-laki. Untuk perempuan 5 lembar. Kain kafan dibentangkan dengan disusun kain yang paling lebar, diletakkan di bawah setiap lembar, disapu dengan wangi-wangian atau minyak wangi yang tidak mengandung alkohol. Ketiga, hendaklah disediakan kapas yang disapu dengan wangi-wangian dan kayu cendana yang digunakan untuk menutup anggota tubuh tertentu. Ya, dan juga biasanya untuk jenazah disiapkan juga untuk celana ya, yang tidak dijahit. Untuk atasan juga tidak dijahit. Begitupun untuk perempuan, kerudungnya ya, yang tidak dijahit. Kemudian angkatlah mayat tersebut dengan berhati-hati, kemudian baringkan di atas kain kafan yang sudah dibentangkan. Kemudian tutuplah jenazah itu dengan kapas yang telah disediakan pada bagian-bagian yang telah disebutkan ya. Keenam, hendaklah kain kafan tersebut diselimutkan atau ditutupkan dari lembar yang paling atas sampai lembar yang paling bawah. Kemudian ikatlah dengan tali dari kain yang telah disediakan sebanyak 3 atau 5. Semua tali pengikat mayat hendaklah disimpul hidup di sebelah kiri. Ya. Sebelum diikat di bagian kepala, benarkan warisnya melihat atau menciumnya. Tulislah kalimat Allah dan Muhammad di dahi mayat dengan menggunakan minyak wangi. Setelah siap diikat, usapkanlah dengan air mawar dan sapulah minyak wangi. Oke. Ada. Menyalat ya. Pasti sudah kalian ketahui. Nih contoh-contohnya menyalatkan. Salat jenazah sebelumnya sudah dihafal ya untuk bacaan-bacaannya. Kemudian di sini ada salat jenazah, salat yang dilakukan oleh orang yang hidup
kepada orang yang mati. Salat sah di sininya ada satu jenazah telah dimandikan, jenazah telah dikafani, menghadap kiblat, badannya ya, kepalanya mengarah ke arah utara. Jenazah berada di hadapan orang yang salat di sini. Ini ada rukun-rukunnya, niat, berdiri bagi yang mampu, 4 kali takbir, membaca surat Al-Fatihah di takbir pertama, kedua sholawat, mendoakan mayat selepas takbir, ya, dan keempat gitu ya, doa untuk semuanya. Memberi salam selepas takbir keempat. Lihat, jenazah berada di depan imam, imam menghadap ke pinggang jenazah, kepalanya di sebelah kanan. Ini untuk perempuan ya, kepalanya di sebelah kanan ya, jadi di pinggang untuk perempuan. Doa bersama untuk jenazah, kita doakan ya. Hikmah salat jenazah memberi penghormatan dan kasih sayang pada si mayit, almarhumah. Kemudian menimbulkan keinsafan kepada kita semua, memohon rahmat Allah kepada si yang sudah meninggal, menggerakkan silaturahmi dengan keluarga orang yang meninggal. Ini mengiringi dan mengubur ya, memandikan, mengkafani, menyalatkan, menguburkan. Ini yang terakhir. Wajib memikul mayat dan mengikutinya. Hal ini termasuk hak mayat muslim atas kaum muslim lainnya, mengiringinya. Ini contohnya ya, ini ada gambaran ya, keranda. Ini pahala menyolati dan mengiringinya. Ya, ini hadis riwayat Muslim, barang siapa menyolatkan jenazah namun tidak mengiringinya, maka baginya pahala 1 kirot. 1 kirot itu segimana sih? Ya, ini sebesar gunung Uhud. Wallahu alam gitu ya. Gunung Uhud itu sebesar apa? Pastinya jelasnya ketika bagaimana Rasulullah itu ya berperang di perang Uhud ya, itu snipernya ada di atas, tidak diketahui. Untuk naik ke atas itu sangat susah. Maka baginya pahala 1 kirot. Jika ia sampai mengikutinya, baginya 2 kirot. Dikatakan apa itu kirot? Ya Rasulullah, kirot itu semisal gunung Uhud. Hadis riwayat Muslim. Di sini wanita dilarang mengikuti jenazah. Berkata Ummu Atiyah radhiyallahu anha, kami para wanita dilarang mengiringi jenazah, namun larangan itu tidak ditegaskan atas kami. Jadi ada larangan tapi tidak tegas gitu ya. Ada unsur lainnya. Kemudian ini tata cara menunjukkan wajib hukumnya untuk mendalamkan kuburan, meluaskannya dan membaguskannya. Di sini galilah, luaskan dan baguskanlah. Hadis riwayat Abu Daud, Ahkamul Janaiz. Kemudian di sini lihat ya, arahnya arah barat. Ini bukan liang lahat, ini galian liang lahat. Kemudian di sini ada liang lahat dan ada syak gitu ya. Ya, lihat ini lahat, ini syak gitu ya. Kemudian di sini ini kuburkanlah 2 atau 3 orang di satu kubur, itu boleh, dan dahulukan yang paling banyak hafalan Qur'annya. Maksudnya jadi dipiringkan ke arah kiblat, didahulukan yang salatnya dan bacaannya banyak. Ya Abu Daud ya. Nah, yang menerima jenazah itu laki-laki. Yang menurunkan mayat adalah laki-laki meskipun mayatnya adalah wanita. Ahkamul Janaiz. Kemudian di sini, dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang musyrikin. Kemudian di sini yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh suatu kesusahan, mereka berkata, sungguhnya kami adalah punyaan Allah dan kepadanya jualah kami kembali. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ini dalam keadaan miring, kiblatnya arahnya. Nah, dari arah kaki diturunkannya.
Berarti ini arah kiblat, kemudian diturunkan, ya. Jadi kepala dulu, kemudian kaki. Ya. Kemudian di sini ketika menurunkan, baca doa Bismillahi wa ala millati Rasulillah, ya, dengan asma Allah itu ya, dan Rasulullah itu. Kemudian tali pengikat kepada, dan di sini kepala ya, maaf salah ketik, dan kaki dilepas. Tali-tali pengikat dilepas, pipi kanan dan ujung kaki dilepaskan pada tanah. Ditutup dengan papan atau bambu dan sebagainya. Diberi gelu atau tanah-tanah di kepal itu berjumlah 5, diameter sekitar 10 cm itu ya. Itu adanya di kepala, ya, di leher, di pinggang, di lutut, dan di kaki. Ini gambarannya ya. Kemudian diazankan, kemudian ditutup. Sebelum ditutup itu dihalangi dengan papan, ya. Nah, menaikkan kubur dari tanah dengan tinggi 1 jengkal, tidak diratakan dengan tanah. Ini hadis riwayat Baihaqi, Ahkamul Janaid 195. Nih, ya, jadi 1 jengkal dari tanah, ya. Berdoa, mendoakan dan memohon ampun. Yang terakhir, kemudian mintakanlah ampun untuk saudara kalian dan mohonkanlah keteguhan baginya karena ia sekarang sedang ditanya. Kemudian katakanlah, wahai Muhammad, sebenarnya maut yang kamu melarikan diri daripadanya itu tetaplah ia akan menemukan. Hikmahnya kita gitu. Untuk kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas keikutsertaannya. Terima kasih.